Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat api karunia Tuhan, para romo, bruder dan suster. Selamat tahun baru 2026. Kita bersyukur Tuhan memberikan pada kita anugerah hidup baru, anugerah tahun yang baru, untuk kita jalani dengan penuh syukur. Apa yang bisa kita petik dari episode ke-18 ini? Sangat banyak untuk bekal kita menjalani tahun yang baru ini dengan harapan, iman, dan kasih. Kita tahu bahwa dalam Injil Lukas, yang sering disebut sebagai Injil doa, banyak dipaparkan bagaimana dalam peristiwa-peristiwa penting Yesus melakukannya dengan doa. Bagaimana Yesus yang seringkali menyendiri. Dalam Injil Matius dan Markus juga diungkapkan, tapi dalam Injil Lukas ditegaskan bahwa Yesus menyendiri untuk berdoa. Gagasan doa dan misi juga kita bisa lihat dalam kisah ketika Yesus mengutus 70 murid pergi mewartakan kabar gembira. Di sana digambarkan gagasan doa sekaligus misi gereja. Dan banyak gagasan lain yang sungguh menarik yang bisa kita dengarkan, kita perhatikan dalam episode ini. Karena itu saudara-saudari, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah mulai mempelajari Injil Lukas dan doa. Rencana kita untuk bagian awal, kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Lukas mengenai Yesus dan doa. Dan nanti dalam bagian selanjutnya, kita lihat apa yang bisa kita kembangkan. Ada 3 bagian yang akan kita tempuh, dan sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama, mau menunjukkan bahwa baik Injil Lukas, Matius maupun Markus memberitakan di dalam konteks yang berbeda-beda bahwa Yesus sering berdoa sendirian. Jadi pergi ke tempat sunyi sendirian berdoa. Yang kedua, yang sudah kita mulai juga, kita melihat membandingkan perikope-perikope yang terdapat di dalam Injil Lukas dan Matius, tetapi Lukas mempunyai kekhususan berkaitan dengan doa. Lalu bagian yang ketiga, kita akan melihat bahwa Lukas mempunyai lebih banyak gagasan-gagasan mengenai doa dibandingkan dengan Injil yang lain. Itu rencana yang sudah disampaikan dalam percakapan yang lalu. Nah, kita sudah mulai. Yang pertama, menunjukkan bahwa dengan cara yang berbeda-beda di dalam konteks yang berbeda-beda, Yesus itu suka menyendiri, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Itu di dalam 3 penginjil, tetapi di dalam konteks yang berbeda-beda. Kemudian peristiwanya ada di dalam 3 Injil paralel, sejajar, tetapi hanya Lukas yang menceritakan dalam peristiwa itu, yang diceritakan oleh ketiga penginjil bahwa Yesus berdoa. Itu misalnya kita sudah lihat ketika Yesus dibaptis, diceritakan dalam Markus dan Matius, tetapi hanya Lukas yang menunjukkan bahwa Yesus itu berdoa. Demikian juga pada pilihan para rasul, 12 rasul. Ketiga-tiganya Injil Sinoptik berbicara mengenai pilihan itu. Tetapi hanya Lukas yang menceritakan bahwa ketika memilih ke-12 rasul, Yesus itu berdoa.
Demikian juga di dalam peristiwa pengakuan Petrus, di dalam peristiwa transfigurasi, ketiga-tiganya Injil Sinoptik mempunyai kisah itu, tetapi hanya Lukas yang menceritakan Yesus berdoa. Jadi yang pertama tadi, Markus, Matius, Lukas berkisah dalam konteks yang berbeda, dalam perikope yang berbeda. Yesus menyendiri, memisahkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Yang kedua, perikopenya paralel, tetapi hanya Lukas yang menceritakan Yesus berdoa. Kira-kira kita sampai di tempat itu pada percakapan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan beberapa beberapa teks lain, pasti pada bagian pertama, bagaimana pengajaran tentang doa itu ada di dalam Injil Lukas, berbeda dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Kita ambil misalnya, sudah kita bicarakan, tetapi saya ingin mengulangi lagi, pada pengajaran bahwa Kenisah adalah rumah doa. Dari Injil Lukas bab 19 ayat 46. Lukas bab 19 ayat 46. Rumahku adalah rumah doa. Sudah kita lihat perbandingannya dengan Injil Markus. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita dan tidak mudah dijawab. Di dalam Injil Markus yang kita sebut sebagai Injil yang pertama, Markus menambah satu frase, rumah doa bagi segala bangsa. Kita bertanya mengapa Lukas, yang adalah Injil yang boleh dikatakan paling terbuka, paling universal, kok tidak mempunyai frase ini, rumah doa untuk segala bangsa. Kita tidak tahu jawabannya. Mungkin dia menggunakan sumber lain, tetapi kalau menghapus dari Injil Markus itu agak sulit diterima. Karena justru hal-hal seperti ini, frase seperti ini yang seharusnya sangat diminati oleh Lukas. Tetapi biarlah pertanyaan itu terbuka. Maksud saya begini, kita ingat Matius dan Lukas itu menggunakan Injil Markus sebagai sumber. Tetapi mereka berdua menggunakan sumber lain selain Markus yang namanya sumber quelle, artinya sumber. Mungkin di dalam sumber yang kedua ini rumah doa untuk segala bangsa itu tidak terdapat, dan dalam hal ini yang digunakan adalah sumber yang kedua itu. Konteks juga menarik untuk dibandingkan mengenai rumah Kenisah sebagai rumah doa. Coba kita lihat paralelnya di dalam Injil Matius. Silahkan lihat Injil Matius bab 21 ayat 21 13. Matius 21 13. Konteksnya bab 21 ayat 12 sampai 17, kisah mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Itu kisah pokoknya. Lalu pada ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun karena di situ ada perdagangan yang dilakukan
Kalau dengan istilah sekarang, monopoli perdagangan. Tetapi itu bukan menjadi perhatian kita sekarang. Perhatian kita adalah rumah doa. Lalu pada bab 21 ayat 18 sampai 22, khususnya pada ayat 21, Yesus berkata begini sesudah Yesus mengutuk pohon ara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Percaya dan tidak bimbang. Kita lanjutkan, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan sekarang ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi, perkataan Yesus, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi Kenisah sebagai rumah doa, itu digabungkan dengan ajaran tentang doa yang dihubungkan dengan sangat jelas dengan kepercayaan. Ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa, dan bukan doa titik, melainkan doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Urut-urutannya seperti itu di dalam Injil Matius. Sementara di dalam Injil Lukas, urut-urutannya tidak sama. Jadi kita ingat, para penginjil itu adalah pengarang, dan salah satu kemampuan pengarang adalah menyusun kisah, termasuk secara konkret urut-urutan kisah. Coba kita lihat sekali lagi dalam Injil Lukas, hubungan antara doa dan iman itu tidak ada di dalam konteks tadi. Lukas bab 19 ayat 46. Tidak ada Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 46, rumahku adalah rumah doa, kamu menjadikannya sarang penyamun, sama. Lalu di bab 20, itu kisahnya mengenai pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Sementara hubungan antara iman dan doa oleh Lukas diletakkan di dalam konteks percakapan dalam perjamuan malam terakhir. Yaitu ada pada bab 22 ayat 31 sampai 34. Kita sudah baca, kita perhatikan secara lebih detail. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, sekarang, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Yesus berdoa untuk Simon. Nah, ketika Yesus berdoa, imannya tidak gugur. Tadi kan gagasannya agak berbeda dengan Matius ya. Kalau kamu percaya, doa apapun akan dikabulkan. Di dalam Injil Lukas, Yesus yang berdoa. Tidak mengajak orang berdoa, tetapi Yesus yang berdoa untuk Simon, supaya imannya jangan gugur, iman Simon jangan gugur. Dan kalau sudah bertobat, kalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi konteksnya sangat berbeda.
Isinya Yesus mendirikan atas dasar iman Petrus. Kalau sudah insaf, teguhkanlah, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus yang diminta untuk meneguhkan, karena dia adalah yang nomor satu di dalam lingkungan para rasul 12 itu. Dan dengan demikian, bukannya nasihat supaya berdoa dengan kepercayaan, tetapi spesifik. Yesus menugaskan Petrus menjadi pemimpin gereja atas dasar imannya, tetapi iman Petrus itu adalah buah dari doa Yesus. Dua hal yang sangat berbeda. Lalu kita bisa mengatakan beberapa tema yang lain, doa dan berjaga-jaga, itu sudah sering kita bicarakan. Doa dengan misi. Ini mungkin juga baik kita perhatikan lebih teliti lagi. Doa dan misi gereja. Kita lihat Injil Lukas bab 10 ayat 2. Bab 10 ayat 2. Dikatakan begini, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mintalah itu artinya, yaitu itulah doanya, bentuk doanya mintalah. Kita coba lihat urut-urutannya. Di dalam Injil Lukas. Yang pertama, sebelum peristiwa ini, judulnya Yesus mengutus 70 murid, itu ada kisah tentang hal mengikuti Yesus. Bab 9 ayat 57 sampai 62. Nah, sesudah Yesus berbicara mengenai hal mengikut Yesus dengan contoh-contoh orang-orang di sini, lalu disusul dengan kisah Yesus mengutus 70 murid. Dan ini tidak ada paralelnya di dalam Injil-Injil yang lain. Itu urut-urutannya. Sekarang kita lihat di dalam Injil Matius, kata-kata tuaian memang banyak, pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Itu ada pada Injil Matius bab 9. Pasti urut-urutannya tidak sama dengan Injil Lukas. Matius bab 9 ayat 37. Matius bab 9 ayat 37. Coba kita lihat. Ini bab 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah dan sebagainya. Sabdanya itu sama. Tetapi konteksnya berbeda. Di dalam Injil Lukas, konteksnya adalah pengutusan 70 murid. Sementara di dalam Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai 38, demikianlah Yesus berkeliling dari semua kota ke desa dan sebagainya. Tidak ada yang berbicara mengenai pengutusan para murid. Pada ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Konteksnya berbeda. Karena apa? Karenanya sulit dijawab, tetapi kurang lebih jelas
bahwa Lukas ingin berbicara mengenai doa dan misi gereja. Doa dan misi gereja. Karena apa? Ya, nanti kita lihat, karena Lukas itu kan menulis Injil dan Kisah Para Rasul. Dan di dalam Kisah Para Rasul jelas sekali dikatakan para murid itu akan diutus ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka gagasan misi menjadi sangat penting di dalam Injil Lukas, dan salah satu kekuatan di dalam misi adalah doa. Ini gagasan yang spesifik terdapat di dalam Injil Lukas. Demikian juga mengenai doa dan mengasihi musuh. Kita lihat Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini bisa dibandingkan dengan Injil Matius bab 5 ayat 44. Matius bab 5 ayat 44. Berdoa bagi musuh. Kita lihat bab 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya saja di dalam Injil Lukas tidak ada contohnya. Mengasihi musuh dan sebagainya, berdoa bagi orang yang membenci kamu. Sementara di dalam Injil Lukas ada contohnya. Siapa contohnya? Contohnya tentu saja tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri. Ketika ia tergantung di salib, apa yang dikatakan? Bab 23 ayat 34. Ketika tergantung di salib, Yesus berkata begini, bab 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini jelas berdoa untuk musuh-musuhnya. Oleh Yesus yang memberi nasihat untuk mencintai musuh-musuh. Dan kita pasti juga ingat kata-kata yang mirip dengan itu diucapkan oleh Stefanus ketika dia dianiaya. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 60. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 60. Stefanus, martir pertama, mengulangi kata-kata Yesus. Maksudnya tentu saja jelas, seperti halnya Yesus mengampuni murid-muridnya, kita mengampuni musuh-musuhnya. Kita murid-murid Yesus mesti seperti Yesus meneladan Stefanus yang berkata begini, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Moga-moga ada yang dapat dimaknai, ditarik maknanya, pesannya dari ayat-ayat tadi. Sekarang kita melihat yang bagian kedua. Tadi bagian pertama itu kas Lukas. Sekarang kita melihat
perbandingan Matius dan Lukas yang menunjukkan keistimewaan Lukas. Sebetulnya sudah kita mulai, sekarang lebih spesifik lagi dan memperhatikan tema-temanya. Nasihat-nasihat untuk doa. Yang pertama, nasihat untuk doa yang berkanjang. Doa yang berkanjang itu doa yang tekun. Di dalam Injil Lukas, nasihat itu ada pada bab 11, ayat 5 sampai 13. Susunannya jelas, ayat 2 sampai dengan ayat 4 itu adalah pengajaran tentang doa yang kita sebut doa Bapa Kami. Yang istimewa pada Lukas adalah pengajaran doa Bapa Kami ini disusul dengan perumpamaan tentang doa tentang orang yang datang kepada sahabatnya dan minta dibantu. Ayat 5 sampai dengan ayat berapa? Ayat 13. Jadi langsung disusul. Sementara kita sudah melihat di dalam Injil Matius, doa Bapa Kami tidak disusul dengan perumpamaan seperti ini. Sementara di dalam Injil Matius, pengajaran tentang doa Bapa Kami itu disambung dengan tema tentang pengampunan. Berbeda. Coba kita lihat bab Lukas tadi, bab 11 ayat 13. Doa yang bertekun, berkanjang, dan pasti dikabulkan itu ditutup dengan cara apa? Jadi ayat 9 kita lihat sebentar ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka kamu akan dibukakan. Pintu dibukakan bagimu. Kata-kata Yesus ini ditutup pada ayat 13. Kita perhatikan perbedaan nanti dengan Matius. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Memberikan Roh Kudus. Coba kita bandingkan dengan yang ada di dalam Matius bab 7 ayat 11. Matius bab 7 ayat 11. Kita lihat dulu bab 7 ayat 7 yang sama kata-katanya dengan yang ada di dalam Injil Lukas bab 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ini kata-katanya sama ya, dengan yang Lukas yang tadi. Penutupnya yang berbeda. Ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bedanya jelas,
pendahuluannya sama, meskipun konteksnya berbeda, tetapi kesimpulannya berbeda. Di dalam Injil Matius hanya dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Sementara di dalam Injil Lukas, ia akan memberikan Roh Kudus. Nah, ini tentu berkaitan dengan teologi Lukas, dengan pandangan Lukas mengenai hidup Yesus dan mengenai hidup murid-murid Yesus. Karena apa? Karena akan ditunjukkan di dalam Injil Lukas maupun di dalam Kisah Para Rasul, peranan Roh Kudus pertama dalam hidup Yesus, kedua di dalam hidup gereja. Kita coba lihat saja di dalam hidup Yesus ya. Ya banding-bandingkan lagi tidak bisa lain. Bagaimana Roh Kudus itu berperan di dalam hidup Yesus. Lukas bab 4 ayat 1. Pada bab 3 ayat 21 sampai 22 diceritakan ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Nah, peranannya apa Roh Kudus yang turun ke atas diri Yesus ini di dalam hidup Yesus? Bab 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Rumusannya secara teliti silahkan memperhatikan nanti bedanya dengan Matius. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Coba kita lihat apa yang rumusan Matius bagaimana? Matius bab 4 ayat 1. Matius bab 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di dalam Injil Lukas jelas sekali, Yesus yang penuh Roh Kudus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus itu. Jadi pengertiannya, Roh Kudus yang memenuhi hidup Yesus itu membawa Yesus ke padang gurun, dan di padang gurun itu tetap saja Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Kalau yang dibaca adalah Injil Matius, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, hanya dibawa saja, sesudah itu tidak diapa-apakan. Tentu maksudnya tidak sejauh itu, tetapi hanya dari rumusan itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu penting sekali, sangat penting, sangat menentukan di dalam hidup Yesus. Itu nanti kita lihat dalam ayat-ayat yang akan kita perhatikan selanjutnya. Nah, ketika Roh Kudus itu sangat penting peranannya di dalam hidup Yesus menurut Injil Lukas, sekarang kita bisa melihat Roh Kudus yang memimpin Yesus itu juga memimpin gereja. Dan kalau kita bicara tentang gereja di dalam kitab suci, tentu yang kita perhatikan, yang kita baca adalah Kisah Para Rasul. Di mana Roh Kudus itu menentukan.
ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, ketika kesebelasan yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot itu sudah dilengkapi dengan rasul yang baru sehingga menjadi 12, sesudah lengkap menjadi 12 dikisahkan pada bab 2 ayat 1 sampai 11 Pentakosta. Seperti Yesus dulu dikuasai Roh Kudus ketika ia dibaptis, dengan demikian begitu juga gereja dikuasai oleh Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus ini terus menentukan sejarah gereja selanjutnya. Kita masih ingat misalnya pada bab 13 Kisah Para Rasul ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, mulailah misi. Jadi, siapa yang menginisiasi misi? Kalau dibaca di sini, yang menginisiasi misi adalah Roh Kudus yang menuntun gereja. Memang gereja itu bukan sesuatu yang abstrak. Gereja itu adalah jemaat di Antiokhia yang dipimpin oleh Barnabas. Jadi seperti Yesus dikuasai Roh Kudus, demikian juga sejarah gereja itu dikuasai, dibelok-belokkan atau diluruskan oleh Roh Kudus. Satu lagi, ketika Konsili Yerusalem, kita sudah hafal, itu semua ada di dalam Kisah Para Rasul bab 15. Gereja hampir pecah. Rasul-rasul utama berkumpul. Ketika konsili selesai, mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan di dalam konsili itu? Kita baca bab 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi pasti secara konkret nyatanya yang mengambil keputusan adalah rasul-rasul yang berkumpul itu. Orang-orangnya jelas, ada Petrus, ada Paulus, ada Barnabas, ada Yakobus, yang mereka itulah yang memutuskan. Tetapi mereka sadar, yakin betul bahwa keputusan yang sepenting itu yang akan menentukan sejarah gereja sampai saat ini ya sekarang ini ketika kita bicara tentang Lukas ini, yang mengarahkan gereja adalah Roh Kudus. Seperti Roh Kudus mengarahkan hidup Yesus. Satu lagi, bab 16, Kisah Para Rasul, ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kalau nyatanya peristiwanya pastilah yang mengambil keputusan itu dengan kemampuannya mempertimbangkan macam-macam adalah Paulus dan pengikutnya yang menjalankan perjalanan misi kedua di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi para rasul itu yakin bahwa kalau mereka berani mengambil keputusan seperti itu, mereka yakin bahwa keputusan ini benar. Dan kalau keputusan itu benar, bukan karena mereka itu hebat, tetapi ya memang hebat mereka itu, tetapi sebagai rasul mereka yakin bahwa keputusan mereka itu adalah keputusan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi kalau kita mengembangkan gagasan
Bapa akan memberikan Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang memimpin gereja ini, Roh Kudus yang memimpin Yesus, dan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Tentu saja itu. Sementara di dalam Injil Matius tadi kan dikatakan akan memberikan yang baik. Nah, baik itu isinya tidak terlalu jelas, sangat luas. Sementara di dalam Injil Lukas yang dianugerahkan, yang pasti dianugerahkan kalau diminta adalah sangat spesifik, Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang diterimakan lewat sakramen Krisma, sakramen penguatan. Teks lain di dalam Injil Lukas dibandingkan dengan Matius. Ucapan syukur. Jadi ini beberapa teks yang dapat membantu kita untuk semakin memahami Injil Lukas, khususnya berkaitan dengan doa. Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Di dalam teks kitab suci kita, itu teks ini, ucapan syukur dan bahagia terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama, ayat 21 sampai dengan 22. Alinea kedua, ayat 23 sampai dengan ayat 24. Coba kita lihat dulu urutan-urutan itu di dalam Injil Lukas. Ayat 21 sampai 22 itu adalah ucapan syukur. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, dan selanjutnya, Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan selanjutnya. Jadi bersyukur karena apa? Karena perwahyuan oleh Bapa, perwahyuan Bapa itu diserahkan kepada Yesus, ya anak. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu, ayat 21, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Ini perwahyuan. Syukur atas perwahyuan. Alinea pertama. Alinea kedua, sesudah itu berparinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Jadi berpaling kepada murid-muridnya, menyatakan murid-murid itu berbahagia karena mereka sudah melihat perwahyuan Bapa melalui anak, melalui Yesus. Sambung. Urut-urutannya halus masuknya. Alinea 1 dan alinea kedua, sambungnya mulus. Sekarang coba kita lihat di dalam Injil Matius sambungannya bagaimana. Matius bab 11. Matius bab 11 ayat 25 dan sampai 27. 11, 25 sampai 27. Judulnya lain di dalam Injil Matius menurut kitab suci kita. Judulnya Ajakan Juru Selamat. Alinea pertama masih sama, terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama itu adalah perwahyuan, sama dengan Injil Lukas.
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku. Isinya sama. Perwahyuan Allah di dalam diri Yesus yang disyukuri. Nah, coba sekarang kita perhatikan alineanya yang kedua. Sambungannya bagaimana? Tadi di dalam Injil Lukas, sesudah mengatakan itu, Yesus berpaling kepada murid-muridnya, lalu berkata kepada murid-murid itu, berbahagialah mata yang telah melihat. Nah, di dalam Injil Matius, sambungannya berbeda. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Beda. Di dalam Injil Lukas, sambungannya itu enak, mulus. Sementara ketika kita membaca Injil Matius, sambungannya tidak begitu jelas. Alinea pertama dan alinea kedua itu bagaimana sambungannya? Itu dengan mudah bisa dipisahkan, alinea 1 dan alinea 2. Sementara di dalam Injil Lukas, keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itu berbicara mengenai perwahyuan Allah dan murid-murid yang menangkap. Apalagi kalau masih diperhatikan bagian yang pertama, yang khas Lukas. Lukas bab 10 ayat 21. Ada dua kata, bukan hanya dua kata, tetapi ada dua unsur yang memberikan ciri khas kepada Lukas. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Ini mestinya Yesus yang bergembira ini diungkapkan di dalam patung Yesus. Kalau melihat patung-patung Yesus sampai sekarang kan belum ada ya yang mengungkapkan Yesus tertawa atau seperti itu. Mestinya ada seniman yang bisa membuat patung yang Yesus bergembira itu wajahnya kayak apa. Nanti diberi catatan Lukas bab 10 ayat 21. Silahkan berkreasi. Dan yang kedua adalah bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Jadi bukan sekedar bergembira dengan alasan yang entah apa, tetapi bergembira dalam Roh Kudus. Jadi kegembiraan yang asalnya, sumbernya adalah Roh Kudus yang membimbing Yesus langkah demi langkah di dalam perjalanan perutusannya. Silahkan melanjutkan sendiri. Ini bagian yang kedua, jadi bagian pertama tadi ayat macam-macam dalam Injil Matius, Markus, Lukas yang menyatakan Yesus itu sering kali pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Bukan kadang-kadang berdoa, itu kebiasaan hidup Yesus. Lalu bagian yang kedua, kita berbicara mengenai perbandingan Lukas dan Matius. Peristiwanya sama, kata-katanya sama, urut-urutannya berbeda. Unsur-unsurnya juga berbeda. Dan itu tentu berkaitan dengan teologi Lukas. Pesan yang ingin disampaikan oleh Lukas berbeda dibandingkan dengan pesan yang disampaikan oleh Matius. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga berkaitan dengan yang khas Lukas. Yang khas Lukas. Kita lihat Injil Lukas bab 18
ayat 1 sampai 8. Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8, disambung ayat 9 sampai dengan ayat 14. Ini perumpamaan, dua perumpamaan tentang doa. Perumpamaan, jadi ya mau diapakan kecuali disimpulkan temanya jelas satu yang mau disampaikan. Ayat 1 sampai 8 ini adalah perumpamaan kisah mengenai hakim dan janda. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Ini jelas sekali, tidak ada paralelnya pada Injil Matius dan Markus. Tidak ada. Di bawah judul-judul itu tidak ada ayat-ayat dalam Injil Matius maupun Markus. Jadi perumpamaan untuk berdoa tidak jemu-jemu. Perumpamaan ini sangat mirip dengan yang sudah kita lihat sambungan dari doa Bapa kami. Bab 11 ayat 5 dan selanjutnya sampai ayat 8. Mirip doa yang tidak jemu-jemu. Disusul ayat 9 sampai dengan ayat 14. Silahkan melihat ayat 9 pengantarnya perumpamaan lagi. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi semuanya tentang doa yang tidak jemu-jemu, ada perumpamaannya, ada perumpamaan lain tentang doa, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Kita semua mengerti kisahnya, ya memang kisah perumpamaan itu cerita, jadi ya diterima saja sebagai suatu cerita. Orang Farisi menganggap dirinya benar, kemudian pemungut cukai itu doanya kasihanilah aku, ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya. Apa yang mau diajarkan oleh dua perumpamaan ini? Saya kira jelas. Yang pertama, kita diajak berkanjang, bertekun di dalam doa seperti janda di dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar itu. Yang kedua, kita diajak untuk membangun sikap batin. Sikap batin seperti pemungut cukai. Dan persis itulah yang sebetulnya menjadi dasar rohani dari setiap doa, menyadari bahwa kita ini bukan orang benar, pribadi yang ringkih, pribadi yang rapuh, tetapi dengan tulus menyerahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Allah. Dan teladan tentang doa, ya nanti akan kita lihat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, tentu saja, tetapi juga di dalam Injil Lukas ketika Yesus tergantung di salib, doa yang mengampuni musuh-musuh yang membunuhnya, doa penyerahan diri, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupmu. Kita berhenti di sini, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.
Saudara-saudari, sahabat api karunia Tuhan, episode 18 ini menegaskan kembali kepada kita bahwa peran Roh Kudus begitu penting dalam doa, dalam gagasan Injil Lukas. Peristiwa-peristiwa penting dalam kisah para rasul juga menggambarkan peran Roh Kudus seperti peristiwa konsili di Yerusalem. Apa yang khas dari Injil Lukas? Ketika kita menyimak tentang perumpamaan hakim dan janda, serta perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, di situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa Injil Lukas, pengarang Injil Lukas mengajak kita untuk bertekun dalam doa, seperti doa janda yang bertekun agar mendapatkan kebaikan dari hakim yang tidak benar. Sikap batin yang menyadari bahwa kita ini orang berdosa, seperti kita pemungut cukai dibandingkan dengan Farisi. Saudara-saudara yang terkasih, kita memiliki bekal inspirasi rohani dalam menjalani hidup di tahun yang baru 2026 ini. Semoga kita selalu mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita dan juga memiliki sikap batin bahwa kita manusia berdosa, kita selalu mohon pengampunan dan kita selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas dalam perjalanan di tahun yang baru, tahun 2026 ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.